perhiasan saya kan? Ngapain kamu cengar-cengir? Tahu, orang aku lagi ketawa-ketawa sama mama. Maaf tante, maaf Jana. Mah, kita nontonnya di kamar aku aja mah. Aku nggak suka kalau ada Kasih. Iya sayang, mama juga nggak suka. Ganggu banget sih dia. Kasih, ngapain kamu masih di sini? Lanjutin sana kerjanya. Iya tante. Yuk kita ke kamar. Iya mah, tuh ada lagi nih mah. Kok bisa sih tangan kamu masih bengkak? Bukannya dikompres. Kamu sengaja ya pengen nyari perhatian sama suami saya, hah? Kasih nggak bermaksud gitu tante. Alah, bilang aja kan, biar kamu ketahuan yang donor darahnya untuk suami saya kan? Ngaku kamu. Kasih nggak kayak gitu tante. Apa, Mah? Jadi Kasih ngelakuin donor darah buat aku, Mah? Kamu gimana sih, Mah? Kasih masih kecil itu tindakan ilegal, Mah. Dia nggak boleh diambil darahnya. Kamu tega ngelakuin itu sama dia sih, Mah? Tante Nabila sama Jana marah sama aku. Yang penting Papa Andra udah selamat. Soalnya cuma Papa Andra yang baik sama aku dan anggap aku sebagai anaknya sendiri. Halo. Papa pulang. Anak Papa. Papa senang banget pulang deh. Aku juga seneng banget Papa pulang. Papa bosan banget di rumah sakit deh. Mending di sini ketemu sama kamu. Ya udah, masuk yuk. Iya, sayang. Masuk. Sini. Mam. Mama, Papa pulang, Papa. Kasih. Kangen banget Papa sama kamu. Aku manggil Mama, tapi malah Kasih yang datang. Papa sekarang udah di rumah, nggak di rumah sakit lagi. Ya. Senang-senang ya Pak, anaknya begitu Pak Andra pulang. Mereka antusias, Charlie. Papa kok sayang banget sama Kasih? Sama kayak sayangnya ke aku sih. Kan aku maunya Papa lebih sayang sama aku. Pak, kalau gitu saya tunggu di luar ya Pak ya? Ya. Saya taruh di meja. Taruh. Ya. Mari Pak. Ya, makasih Charlie. Ya Pak. Ya, yuk kita sini. Papa kangen sama kalian. Kangen banget. Telat nggak makannya? Bobonya pinter? Bagus. Kalau misalnya bobo yang nggak pinter nanti sakit. Nanti papa yang pusing. Oh, papa udah pulang. Udah, Mah. Welcome home ya, Pa. Thank you, Mah. Mama lega deh, papa udah sembuh. Kasih. Mulai sekarang pokoknya kamu bersikap baik sama dia. Kamu minta maaf sama Kasih. Apa? Aku harus minta maaf sama anak adopsi kamu? Iya, kamu minta maaf. Dan kamu harus bersikap baik sama Kasih. Ini baju-baju yang gak kepake dari rumah sakit, Mama pila-pila dulu ya, Pa. Mau Mama masukin lemari. Iya, Mah. Makasih, Mah. Pasti Mama masih ngambek. Kok bisa sih Mas Andra pulang-pulang langsung memperlakukan Kasih sebegitu spesialnya? Aku kan udah cukup sabar nerima Kasih di rumah ini. Apalagi sekarang ditambah nih masalah tentang perselingkuhannya Mas Andra. Terus Mas Andra juga kemarin sempat mau laporin aku lagi ke polisi. Ngancem-ngancem aku segala lagi.
Kepala aku udah mumet banget nih. Apa aku pulang aja ya ke rumah orang tua aku? Lagian juga Mas Andra udah gak mentingin perasaan aku lagi. Sekarang malah menyudutkan, terus malah nyalain aku lagi. Oh, oke. Kalau kamu gak setuju, aku minta kamu pilih, Pak. Kamu pilih aku, atau kasih yang keluar dari rumah kita. Kemarin disuruh milih juga, Mas Andra lebih mempertahankan anak angkat kesayangannya itu dibanding aku. Mending aku pergi aja. Mungkin ini yang terbaik emang buat aku saat ini. Kok perhiasanku nggak ada? Ya ampun. Bi Parti. Kenapa? Bi, Oh, kenapa, Mah? Ada apa, Bi Mah? Parti. Sini Bi, cepet Bi. Kenapa, Mah? Ya ampun. Iya Bu. Bi, lihat deh. Ini kok kotak perhiasan saya kosong sih? Kosong maksudnya gimana ya, Bu? Ya kamu lihat sendiri, ya kosong, gak ada, hilang. Ini pasti ada yang nyuri deh. Kamu ya yang nyuri. Astagfirullahaladzim, Bu. Maaf, Bu. Saya kan udah lama, Bu, bertahun-tahun kerja di sini. Sama Ibu sama Pak Andra. Nggak pernah sekalipun saya mau nyuri barang di rumah ini, Bu. Ya terus kenapa bisa kosong kayak gini coba? Siapa yang ngambil? Kan gak mungkin. Kasih. Kamu gak nyuri perhiasan saya kan? Bukan kasih, Ma. Kasih nggak nyuruh perhiasan Mama. Mama, ingat, Mama harus baik sama Kasih. Mama bilang sendiri kan, kenapa kasar? Aku gak bersikap baik kayak gimana sih, Pak? Aku kan cuma nanya. Tenang aja kali, aku akan bersikap baik sama anak kesayangan kamu itu. Maaf Pak Bos, Bu Bos. Ada apa ini ya? Perhiasan ibu hilang. Astagfirullahaladzim, hilang. Ini Pak Odi, perhiasan saya raib semua. Kayaknya ada maling deh masuk rumah ini. Kamu emang gak lihat malingnya kesini? Maaf Bu Bos, saya nggak tahu sama sekali. Ini, cek CCTV deh di pos satpam. Ayo, Yaudah, cek yuk. CCTV, kita. Pak, gimana sih kamu? Kok bisa rumah ini kemalingan? Coba cek CCTV. Maaf Bu, rekaman CCTV yang tanggal berapa ya Bu? Ya, lihatlah yang beberapa hari yang lalu. Ayo cepet. Baik Bu. Ini nih. Ini siapa ya? Kok Ibu pakai masker sama topi? Oh iya, kan tadi kan di luar panas terus debu, jadi pakai masker biar nggak debu. Itu kan Ibu. Kalau dilihat dari tanggalnya, ini hampir seminggu yang lalu Bu. Saya ingat Bu, waktu itu saya lagi mulus-mulus benar mandi ke kamar mandi. Berarti pencuri ini ambil kesempatan buat menyusup masuk ke rumah Bu.
waktu itu yang ada di rumah kan, jagain rumah, hah? Ini dia siapa? Kasih, jawab saya. Dia siapa? Kamu kan yang waktu itu di rumah jagain sendirian? Aku nggak tahu. Aku nggak lihat orangnya, Mah. Aku terpaksa bohong. Aku nggak mau ibu kenapa-napa. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Mah, apa sih, Mah? Mah, Sini, apa sih, Mah? Ih, Mama bener kamu kayak gini sih? Pak, kamu lihat kan tadi? Ada rekaman CCTV perempuan masuk rumah kita. Itu yang udah ngambil perhiasan aku, selingkuhan kamu kan? Ternyata dia tuh serakah banget ya, Pak. Gak cukup ngambil suami aku, tapi dia juga ngambil harta benda aku. Selingkuhan dari mana sih, Mah? Itu mau maling. Pak, dia datang ke sini ya dengan karena niat dia sendiri dong. Itu bener kan selingkuhan kamu? Aku udah bilang berapa kali, aku nggak punya selingkuhan. Aku nggak punya selingkuhan. Tolong, Mah. Kalau aku punya selingkuhan, ngapain dia datang ke rumah? Ngambil perhiasan kamu? Doesn't make sense. Pak, ya bisa aja. Karena dia mungkin tahu kamu di rumah sakit, aku nggak ada di rumah. Itu jadi kesempatan dia buat nyuri perhiasan aku. Ya mungkin dia iri dengki sama keluarga kita dan pengen milikin kamu. Karena itu dia nyuri perhiasan aku buat neror aku, Pak. Kenapa sih Mama tuh nggak bisa percaya gitu sama aku? Percaya gitu, Mah. Iya, emang aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Apalagi setelah kejadian kemarin ya, Pak. Ada yang kirimin bunga ke rumah sakit. Terus, kamu inget kan? Lipstik di kemeja kamu, wangi parfum perempuan lah. Ada rambut di jas kamu lah. Dan sekarang ini, Pak, ada rekaman CCTV perempuan masuk rumah kita. Kamu pikir aku bisa tenang-tenang aja? Gak panik gitu? Gak was-was, gak curiga? Kamu pikir dong, Pak. Nih gue yakin nih. Ini kalau di total-total nih pasti sekitar ya puluhan juta sih dapet lah ya. Tapi bentar. Enaknya gue jual kemana ya? Gue cari kali ya. Toko perhiasan terdekat. Nah. Kasih. Kamu tahu nggak kira-kira siapa nih orang yang ada di dalam CCTV ini? Maafin aku ya, Pak. Sebenarnya aku nggak mau bohong. Tapi kalau aku jujur, ibu bisa masuk penjara lagi. Aku nggak mau ibu sengsara di sana. Ya Allah, maafin Kasih. Aku nggak tahu, Pak. Mukanya aja nggak kelihatan. Iya sih, disorotnya dari belakang. Siapa ya orang ini ya? Kalau Mama sih tetap yakin, malingnya itu selingkuhan kamu, Pak. Apa sih, Mah? Bahas-bahas terus. Ya udah mana? Mana foto selingkuhan kamu supaya aku tuh bisa cocokin nih sama perempuan yang ada di CCTV. Foto apa? Nggak ada foto. Ma, aku tahu kamu pasti bakal kesini. Pas. Aku nggak mau dipegang sama tangan kotor kamu. Normal. Ini kamu atau bayangan aku aja. Iya. Ini aku. Nurmala. Kenapa postur tubuh dan model rambut perempuan ini mirip sama Nurmala ya? Apa mungkin waktu itu aku nggak lagi bermimpi atau berhalusinasi? Tapi kalau ini memang Nurmala, dari mana dia tahu rumahku? Kalau kayak gini caranya sih Mama mau langsung lapor polisi aja, Pak, biar malingnya tuh cepet ketangkep. Enggak, Papa aja yang lapor polisi. Mama kan perhiasannya nggak hilang semua kan? Kamu seenaknya banget sih ngomong kayak gitu, Pak. Emang perhiasan aku tuh masih banyak. Tapi emang siapa sih yang tega perhiasannya hilang diambil orang, hah? Apalagi perhiasannya itu ada hadiah dari Papa. Mana rela sih Mama? Itu kan berharga banget, Pak, buat Mama. Iya, Papa tahu. Udah biarin Papa aja yang lapor. Mama tenang aja. Ya udahlah, terserah Papa. Kalau pencuri ini memang Nurmala, bisa-bisa masa laluku sama dia kebongkar ke Nabila. Belum lagi soal anak Nurmala, yang kemungkinan itu adalah anakku.
Aku harus lebih berhati-hati. Silakan Mbak. Ya, oh saya mau jual emas bisa ya? Oh, boleh dilihat barangnya? Oh, iya. Ada surat-suratnya Mbak? Oh itu kebetulan suratnya hilang. Dulu belinya di toko emas mana ya? Di Bandung. Saya belinya di toko emas di Bandung. Ini dulu belinya berapa? Karena saya beli itu udah lama banget ya, terus kan suratnya juga hilang. Saya lupa, tapi saya kalau nggak 50 juta. Segini 50 juta. Iya. Tunggu sebentar ya. Dia minta berapa? Dia cuma minta 50 juta, padahal harga aslinya semua bisa 3 kali lipat harganya. Itu berarti dia nggak tahu apa-apa tentang perhiasan yang dia bawa. Itu bisa jadi hasil curian. Bahaya kalau sampai kita beli. Kita bisa dikira sebagai penadah barang curian. Saya lapor dulu ya. Kayaknya dia curiga sama gue deh. Mendingan gue kabur aja gak sih? Dia punya kenapa-napa, ntar dilaporin lagi. Pak, saya mau lapor. Di toko kami ada yang mau jual perhiasan, Pak. Tapi saya curiga itu perhiasan curian, Pak. Mbak, saya nggak jadi jual ini, saya buru-buru soalnya, makasih ya. Tuh kan, dia kabur. Berarti itu hasil curian. Udah nggak apa-apa. Apa? Ada yang maling di rumah ini? Iya bang, perhiasannya Bu Bos digasak sama dia. Siapa sih yang maling? Ya mana saya tahu bang. Waktu itu kejadiannya di rumah lagi sepi. Di dalam cuma ada Neng Kasih doang sendirian. Pasti si Kasih nih yang dicurigain sama si Nabila. Bang, bengong baik. Mau lihat rekaman CCTV-nya nggak? Ada. Ada. Coba. Ini bang. Ini dia bang, malingnya nih. Yang maling perhiasannya Bu Bos. Astaga, si Nurmala ngapain sih nih? Parah ya bang, siang-siang bolong maling di rumah orang. Kalau kepergokan saya, udah nggak ada ampun bang. Mau lo apain? Saya smackdown lah. Ya, parah sih tuh. Saya tinggal dulu ya bang. Parah nih orang. Gue yakin banget ini si Nurmala nih, dari baju sama bentuk rambutnya aja gue udah apal. Udah nggak waras nih si Nurmala nih, nekat banget nyolong